Halo bola-bola, kembali lagi di channel Fakta Bola. Kali ini Fakta Bola spesial Manchester United akan membahas seputar berita terbaru dari Manchester United. Salam glory-glory Man United, selamat menyaksikan. Siapa sangka, gaya penalti unik Bruno Fernandes bisa bikin lawan bingung. Bruno Fernandes kembali menjadi pahlawan kemenangan dari Manchester United dan lagi-lagi melalui eksekusi penaltinya. Fernandes sudah dipercaya jadi algojo penalti utama sejak kedatangannya pada Januari 2020 lalu. Dia mengejutkan Premier League dengan gaya penalti unik, yakni lari kecil lalu melompat tepat sebelum menendang bola. Gaya eksekusi ini sempat dipertanyakan, tapi Fernandes mengaku selalu menendang penalti dengan cara itu sejak dahulu. Akhirnya eksekusi ini menjadi ciri khasnya, terlebih karena MU terbilang mendapatkan banyak penalti. Namun pada kemenangan atas Brighton kemarin, Fernandes mengubah gaya eksekusinya sedikit. Kali ini tidak ada lompatan sebelum menendang. Menurut Ferdinand, keputusan Bruno Fernandes mengubah gaya eksekusinya ini patut diacungi jempol. Kiper lawan sudah terbiasa menunggu lompatan sebelum menendangnya, tapi Bruno tiba-tiba tidak menggunakan itu. Tentu kiper manapun akan bingung menghadapi eksekutor dengan gaya yang bisa berubah-ubah seperti Fernandes. Dan untungnya gelandang Portugal ini begitu dingin pada situasi-situasi tertekan itu. Kegagalan MU di bursa transfer karena sudah kehilangan satu sentuhan spesial. Kemenangan 3-2 atas Brighton kemarin tak lantas membuat Manchester United mentas dari masalah dan kritik fans. MU sudah dikritik keras beberapa pekan terakhir karena terbilang lamban di bursa transfer. Keresahan fans pun dianggap wajar, sebab musim panas ini seharusnya menjadi momen paling penting untuk pembangunan skuad soldier yang mulai terbentuk. Tapi klub justru gagal mendukung. Situasi ini pun diamati oleh analis Sky Sport Andy Metan. Dia merasa ada satu hal yang hilang dari MU perihal perburuan pemain. Menurut Metan, MU sekarang ada di posisi terpojok tak bisa mengelak. Mereka pernah berjanji akan mendatangkan pemain top, bahkan sudah dihubungkan dengan Jadon Sancho sejak tahun lalu. Namun faktanya sampai sekarang belum ada pembelian yang dijanjikan itu. Mitten menjelaskan ada satu hal yang hilang dari MU sekarang. Dia menyebutnya sebagai dark arts, istilah yang dipakai oleh mantan pemain MU. Intinya dahulu MU sudah yakin bisa mendapatkan pemain bahkan sebelum bergerak menghubungi klub. Katakanlah Sir Alex Ferguson membidik pemain itu bakal tahu bahwa dia dibidik oleh Ferguson. Dark arts, itulah yang tak lagi dilakukan MU sekarang. Nilai jual setan merah tak semegah dahulu, jadi wajar jika MU sulit bersaing di bursa transfer, dan wajar bila fans berang. Ole Gunnar Solskjaer sebut Paul Pogba masih alami masalah kebugaran. Dari dua laga awal kompetisi Liga Inggris 2020-2021, Paul Pogba memang selalu sukses menembus starting 11 Manchester United asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Kendati demikian, penampilan Paul Pogba justru belum terlihat kontribusi secara nyatanya. Bahkan pemain berpaspor Prancis itu selalu ditarik keluar oleh Solskjaer di babak kedua. Menanggapi perihal performa Paul Pogba yang tak kunjung memuaskan, membuat pelatih Norwegia membuka suara dengan menyatakan bahwa mantan pemain Juventus itu masih mempunyai masalah kebugaran. Seperti diketahui, pemain berusia 27 tahun ini pernah terpapar virus COVID-19 yang membuatnya harus melakukan karantina mandiri sehingga melewatkan laga pramusim dan pertandingan internasional di negaranya. Dia melewatkan banyak pramusim karena penyakitnya, ujar Solskjaer dari Manchester Evening News. Bermain 65 menit di dua pertandingan sepertinya akan membantunya untuk segera menemukan kebugarannya. Terlepas dari masalah kebugaran, Pogba nampaknya harus segera menemukan penampilan terbaiknya saat diberi kepercayaan penuh oleh Solskjaer apabila tak mau duduk di bangku cadangan pada pertandingan berikutnya. Lini belakang lemah, Solskjaer tegaskan MU tak akan beli bek tengah baru. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait rumor timnya akan membeli bek tengah baru di musim panas ini. Manajer asal Norwegia itu menyiratkan bahwa timnya tidak akan mencoba mendaratkan bek tengah baru. Pekan lalu Manchester United menelan malu di Old Trafford. Di laga tersebut Victor Lindelof membuat dua blunder yang fatal sehingga MU kebobolan 2 gol. Alhasil beredar rumor MU bakal membeli bek tengah baru untuk menggantikan Lindelof. Namun Solskjaer mengindikasikan timnya tidak akan membeli bek tengah baru di bursa transfer kali ini. Saya rasa musim lalu kami sudah membuktikan
bahwa kami bisa bertahan dengan sangat baik, buka Solskjaer yang dikutip dari Manchester Evening News. Solskjaer menyebut bahwa ia tidak perlu mendatangkan bek tengah baru, karena Eric Bailly sudah pulih sehingga ia bisa menggunakan sang bek di jantung pertahanannya. Saya rasa musim lalu kami punya rekor pertahanan yang bagus saat memainkan Eric Bailly dan Harry Maguire. Keduanya memiliki kerjasama yang baik, ujarnya. Pada tengah pekan kemarin, Solskjaer memberikan kesempatan kepada Eric Bailly untuk unjuk gigi. Bek Pantai Gading itu tampil menawan saat MU mengalahkan Luton Town dengan skor 3-0. Fabrizio Romano bocorkan MU segera selesaikan transfer Alex Telles. Klub Premier League Manchester United tengah bersiap kedatangan pemain baru dalam waktu yang dekat. Klub Premier League Manchester United tengah bersiap kedatangan pemain baru dalam waktu dekat ini. Setelah manajemen Setan Merah merasa optimistis bisa mengamankan jasa Alex Telles dalam waktu dekat ini. Seperti yang diketahui, bursa transfer musim panas akan segera ditutup sekitar 1 pekan lagi. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober bursa transfer akan ditutup. Namun pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa MU berpeluang mendapatkan rekrutan kedua mereka di musim panas ini. Setelah mereka diberitakan sudah hampir mencapai kata sepakat dengan FC Porto untuk transfer Alex Telles. Menurut laporan yang beredar, Manchester United sangat tertarik untuk mendapatkan jasa Telles di musim panas ini. Romano menuturkan bahwa saat ini pihak Manchester United bekerja keras untuk mengamankan jasa Telles. Transfer sang bek ke MU macet karena masalah harga. Porto menginginkan sekitar 25 juta euro untuk sang bek, sementara MU hanya mau membayar setengah dari harga itu. Namun Romano menyebut bahwa manajemen MU PD bisa menuntaskan transfer itu dalam beberapa hari ke depan. Menurut sejumlah kabar yang beredar, MU bakal mendapatkan bantuan untuk transfer Telles, karena sang bek dikabarkan akan mendesak pihak Porto untuk segera menjualnya ke MU. Digoda banyak tim, Daniel James memilih setia di Manchester United. Winger Manchester United, Daniel James sudah mengambil keputusan mengenai masa depannya. Sang winger diberitakan memilih bertahan di Old Trafford meski ia mendapatkan banyak tawaran untuk pindah. Minimnya jam bermain yang didapatkan James belakangan ini ternyata diamati oleh beberapa klub EPL. Ada 2 klub yaitu Leeds United dan Brighton yang ingin merekrut James di musim panas ini. Mereka ingin meminjam sang winger setidaknya hingga akhir musim nanti. Kedua klub ini kabarnya siap memberikan jaminan jam bermain bagi sang winger jika ia pindah dari Old Trafford. Namun laporan dari Manchester Evening News mengklaim bahwa James sudah menolak tawaran untuk pindah klub. Ia diberitakan tidak tergoda untuk pindah dari MU karena ia meyakini bahwa ia cukup baik untuk menjadi pemain utama di MU. Untuk itu, ia memilih bertahan dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Ia juga meyakini ia akan mendapatkan jam bermain yang cukup karena musim ini MU mengikuti 4 kompetisi. Namun posisi James ini akan terancam jika salah satu manuver transfer MU sukses terrealisasi. Jika Manchester United sukses mengamankan Jadon Sancho, maka jam bermain James diprediksi akan semakin berkurang. Lazio resmi dapatkan gelandang MU yang terbuang. Andreas Pereira akan segera meninggalkan Manchester United. Klub raksasa Serie A Lazio mengkonfirmasi bahwa sang gelandang akan mendarat di Italia dalam waktu 2-3 hari ke depan. Kedatangan Bruno Fernandes pada musim dingin tahun ini membuat kesempatan tampil Andreas Pereira di Manchester United semakin terbatas. Tak lama kemudian The Red Devils mendatangkan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam. Belum lagi dirinya harus bersaing dengan pemain lain seperti Scott McTominay, Nemanja Matic, dan Paul Pogba. Meninggalkan Manchester United adalah pilihan yang cukup realistis buat pemain berusia 24 tahun tersebut. Kepindahannya ke Olimpico Stadium nampaknya akan terjadi dalam waktu yang dekat. Direktur olahraga Lazio, Iglitare, sudah mengkonfirmasi kalau pemain berkebangsaan Belgia tersebut akan tiba di Italia dalam beberapa hari ke depan. Pereira akan tiba dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, ujar Tare singkat saat bertemu dengan TMW dalam sebuah acara. Belum diketahui secara pasti detail transfer Pereira ke Lazio, namun yang pasti sang pemain akan direkrut dengan status pinjaman plus opsi pembelian sebesar 15 juta euro. Pelatih Lazio Simone Inzaghi juga menghadiri acara yang sama dan bersedia menjawab pertanyaan seputar Andreas Pereira. Ia meyakini kalau sang pemain akan menjadi sosok penting di dalam skuadnya.
Ya, itulah tadi deretan informasi seputar Manchester United terbaru hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari Fakta Bola Manchester United. Salam Mancunian dan salam bola-bola.